Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Satu Dusen Surabaya. Hari ini kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan di dalam surat 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Jadi kita akan merenungkan firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi hidup kita untuk kita melangkah ke depan. Kalau rekan-rekan mau mendapatkan bahan renungan ini bisa langsung ke sosial medianya Shine Surabaya, di Instagramnya @shine_surabaya, dan di Facebooknya Facebook spasi Surabaya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh kembali bersama-sama Tuhan merenungkan firman. Dengan kebenaran firman yang kami renungkan menjadi pedoman dalam hidup kami untuk kami melangkah ke depan. Dan biarkan mari Roh Kudus jamah dan berikan pengertian bagi kami untuk apa yang kami renungkan ini bisa menjadi batu loncatan bagi kami, kekuatan bagi kami, penerang jalan kami, pelita bagi kami, sehingga kami bisa melihat lebih jernih sesuai dengan kacamata Tuhan untuk menjalani setiap aktivitas kami pada hari ini. Hari hamba-Mu yang akan membawakan firman ini, Tuhan memberkati, Tuhan juga memberikan hikmat sehingga firman ini bisa disampaikan dengan benar sesuai dengan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari ini kita akan masuk ke dalam tema pekerjaan yang baik di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Begitu saja kita untuk kita buka Alkitab kita dalam surat Paulus ke Timotius di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan izinkan saya untuk membacakan ini bagi kita semua. Syarat-syarat penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ayat pokoknya di 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Saudara yang kekasih, hari ini kita masuk ke dalam surat 1 Timotius. Kita kembali lagi ke 1 Timotius dan melanjutkan perenungan kita. Hari ini Rasul Paulus memberitakan atau menasihati kepada Timotius ketika mengembalakan jemaat di Efesus, agar Timotius dapat menyampaikan kepada jemaat di sana bahwa jabatan penilik atau penatua adalah peran yang sangat penting di dalam jemaat, dan itu tidak dapat dianggap enteng sama sekali. Dan Paulus mengatakannya sebagai sebuah pekerjaan yang indah. Saudara yang kekasih, di dalam
1 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-13 ini terkait dengan pemilik jemaat maupun diaken, itu Paulus menggunakan 2 kata yang berbeda. Yang satu episkopos, yang satu lagi adalah diakonos. Dari diaken ini adalah sebagai orang-orang yang melayani meja, yang membantu para pemimpin sehingga segala macam hal teknis mereka dapat mengerjakan dengan baik di dalam gereja. Dan kemudian episkopos atau penilik atau penatua, mereka adalah orang-orang yang menjadi pengawas di dalam ibadah, dalam gereja, dalam komunitas orang percaya. Nah, terkait dengan hal itu, Rasul Paulus berbicara dengan keras, memberikan beberapa kriteria syarat yang cukup ketat bagi Timotius ketika Timotius hendak mengangkat pemilik jemaat maupun diaken. Nah, kurang lebih ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, seorang yang menjadi penilik jemaat atau penatua jemaat, atau kita sebut aja sebagai pelayan ya, sebagai pelayan gereja, pertama dia harus memiliki moralitas yang benar dan tidak bercacat. Di ayat yang kedua kita baca demikian. Ia harus suami dan 1 istri, juga dapat menahan diri atau emosi. Di ayat 2 berkata bahwa karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri. Kemudian dia juga bukan peminum, bukan juga pemarah, apalagi dia hamba uang. Seorang pelayan Tuhan tidak boleh menjadi seorang yang hamba uang. Dia harus tahu bahwa dia adalah seorang pelayan. Dia harus tahu bahwa dia melayani Tuhan. Dia harus tahu bahwa upahnya adalah kemuliaan bagi Tuhan. Seorang pelayan di gereja, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan baik yang Tuhan berikan untuk kita, haruslah tidak boleh menjadi seorang hamba uang. Untuk itu, maka di Shine Surabaya khususnya, setiap para pelayan mereka tidak berorientasi kepada persembahan kasih. Di GBI Shine Surabaya jelas bahwa setiap para pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan, mereka punya dua arti di sini. Yang pertama fungsi, yang kedua sikap pelayanan. Nah, harusnya para pelayan mengerti ini ya. Nah, fungsi pelayan itu adalah liturgos dan diakonos itu. Artinya mereka mengambil bagian sebagai fungsinya sebagai para pelayan yang melayani di mimbar, kemudian para pelayan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pastoral. Kemudian yang kedua adalah tentang sikap pelayanan. Sikap pelayanan itu ada huporetes sama doulos. Doulos adalah hamba, huporetes adalah underawer atau seorang pendayung di bawah perahu. Dan kita tahu bahwa sikap pelayanan yang demikian adalah sama seperti huporetes, misalkan seorang pendayung dalam kapal perang, kalau seandainya mereka kalah perang, maka mereka akan disalahkan, mereka akan menanggung hukuman. Tapi ketika mereka menang perang, yang mendapatkan pujian adalah kapten kapal. Mereka tidak mendapatkan itu. Nah, begitu juga dengan kita. Untuk itu ketika sikap kita melayani di hadapan Tuhan, melayani pelayanan yang ada, tidaklah boleh kita menjadi hamba uang. Sebab kita tidak mencari keuntungan di situ. Kita hanya melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan untuk kita kerjakan, dan biarkan kemuliaan Tuhan. Bahkan kita akan mengeluarkan seberapa besar pun untuk supaya pelayanan ini bisa berjalan, sehingga akhirnya banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Nah, kemudian dalam moralitas yang benar haruslah telah menjadi kesaksian bagi orang-orang yang di luar jemaat, supaya pelayanan keseluruhan jemaat tidak tercemar karena reputasi dari dia yang tidak bercacat gitu loh, supaya tidak tercemar dari reputasi dia yang bercacat di luar jemaat. Maka di ayat yang ke-7 Paulus mengatakan hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, yang kedua, harus mempunyai sifat-sifat positif yang tepat. Makanya Paulus mengatakan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri,
dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Dia harus bijaksana, harus mempunyai sifat-sifat positif dalam dirinya, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang digembalakannya atau bagi orang-orang yang dilayaninya, jemaat yang dipimpinnya. Kemudian dia harus membuktikan bahwa kepemimpinannya dalam keluarganya sendiri juga, kalau seandainya dia sudah menikah, gitu ya, supaya ia betul-betul dapat menjadi pemimpin jemaat yang dimana itu adalah keluarga Allah yang dimana dia pimpin. Dia harus memimpin keluarganya, kemudian itu bisa diaplikasikan kepada jemaat, sebab jemaat adalah keluarga Allah. Begitu di ayat 4 sampai ayat yang kelima, Paulus berkata, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Dan yang ketiga, yang poin paling penting bagi seorang pemimpin atau seorang pelayan di gereja adalah dia harus dewasa rohani. Di ayat yang ke-6 Paulus berkata bahwa janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Artinya seorang yang baru bertobat dalam tanda kurung, dia belum dewasa dalam kerohaniannya. Dia tidak dapat memimpin jemaat sebab dia masih dalam proses untuk belajar. Dalam masa pemuridan, kemudian dalam masa penyangkalan diri dalam pelayanan, sebagai hamba tadi, sebagai underover tadi, atau seorang pendayung dalam perahu tadi, dia harus memiliki sikap yang demikian, baru dia bisa masuk ke dalam fungsi pelayanan. Sehingga apa yang Tuhan mau dia dalam dirinya untuk melayani dalam pelayanan ini, baik sebagai pemilik jemaat maupun sebagai diakon atau sebagai pelayan liturgi, dia harus memenuhi ketiga kriteria tadi. Yang pertama tadi, memiliki moralitas yang benar. Yang kedua, dia harus mempunyai sifat yang positif. Yang ketiga, dia harus memiliki kedewasaan rohani. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, bagi pelayan yang telah melayani di gereja, bagi para pelayan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, kita harus mengerti bahwa yang menjadi pemimpin dalam hidup kita adalah Kristus. Artinya kepemimpinan kita ketika dipimpin oleh Kristus, maka Kristus dapat mengarahkan ke jalan yang mulia di dalam setiap konteks atau tempat di mana kita diberikan kesempatan untuk melayani. Untuk itu, marilah kita sungguh-sungguh berdoa bagi para pemimpin kita, bagi para pelayan kita yang mengambil bagian dalam pelayanan, sehingga mereka memiliki integritas yang benar, mengikuti Kristus dengan benar, memiliki moral yang benar, kemudian memiliki sifat yang positif, dan kemudian dewasa dalam rohani, sehingga mereka bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu, mari kita sama-sama mendukung setiap para pelayan yang melayani. Bagi para pelayan yang melayani, ingat, ini adalah pekerjaan yang indah. Yang kita layani adalah Tuhan. Kita tidak membangun kerajaan kita membangun kerajaan Allah. Untuk itu, semua kemuliaan, penghargaan, penghormatan hanya diberikan kepada Tuhan. Kita hanyalah dulos. Kita hanyalah operators. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarkan Tuhan bekerja di dalam setiap kami, dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti panggilan dan pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami benar-benar mengembannya dengan benar. Pimpin kami untuk masuk dalam hidup yang berintegritas, sehingga kami memiliki moral yang benar, karena kami orang percaya mengikut Kristus. Biarkan kami melahirkan sifat-sifat yang positif, sehingga orang-orang di sekeliling kami bisa merasakan kasih Allah yang mengalir dalam hidup kami. Dan biarkan kami dapat bertumbuh dalam kedewasaan rohani kami. Untuk itu mari Bapa, Engkau yang memimpin kami dalam pelayanan yang telah Tuhan berikan ini. Dan bagi jemaat Tuhan, berdoa Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, baik dalam pekerjaannya, pelayanannya, studinya. Tuhan memberkati semuanya.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ada dulu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.